Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Kita bersukacita oleh karena Dia, Tuhan kita. Yesus telah bangkit, haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih-Nya mengalahkan segalanya. Kuasa maut telah dikalahkan, haleluya. Sukacita ini, marilah bersama kita mengkhususkan ibadah Paskah yang hanya terjadi oleh karena Kristus yang bangkit, Allah pencipta sumber kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah awal ciptaan baru yang menyatakan dengan jelas bahwa keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Allah tidak pernah memisahkan manusia dari ciptaan lain. Kasih setianya menopang seluruh kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi pusat karya pemulihan Allah. Ia mendamaikan yang retak, menegakkan yang runtuh, serta mengubah yang dianggap remeh menjadi berharga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama seluruh ciptaan kita menyanyikan kidung baru memuji Dia, Allah kita, Kristus yang bangkit. Serta
Kebangkitan Kristus adalah hal yang begitu luar biasa, yang senantiasa kita ingat, bahkan kita renungkan dalam hidup kita. Untuk itu marilah bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dengan jujur kita harus mengakui bahwa seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita abai terhadap sesama kita, dan kita seringkali menutup mata terhadap penderitaan bumi ini. Marilah bersama kita merenungkan diri dan mengungkapkan doa kita secara pribadi. Ya Allahku, hanya di cahaya-Mu lah tersingkap tiap noda-noda kesalahan kami. Kau yang telah melihat manusia yang penuh dengan lumuran dosa, namun Engkau yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa atas ampunan dosa-Mu. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus telah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bahkan Ia senantiasa mengingatkan akan anugerah yang begitu besar. Sebagaimana di kesempatan pagi hari ini, di minggu yang penuh dengan sukacita di hari raya Paskah ini, kita mengingat kembali bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu kita diajak bersama untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan sebagaimana firman-Nya yang ditulis di dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam Paskah, Ia sudah bangkit. Puji Tuhan, Ia sudah bangkit. Salam Paskah bagimu.
Mari bersama kita menerima firman-Nya dan kita membawa di dalam doa. Langit dan bumi yang cerah dan terang kami rasakan di pagi hari ini, sebagaimana waktu Engkau bangkit dari antara orang mati. Tidak ada lagi mendung, tidak ada lagi kegelapan, hanya langit dan bumi yang cerah dan terang menunjukkan cinta kasih Tuhan di dalam pengharapan hidup orang percaya. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami senantiasa memiliki hati yang penuh dengan kecerahan, yang penuh dengan terang, sehingga kami mampu menjalani hidup ini penuh dengan sukacita di dalam rasa syukur kami. Berkatilah ya Bapa firman-Mu di sukacita Paskah ini, sehingga kami dapat menerima dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam langkah-langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biasanya kita ingat di hari Paskah waktu kita anak-anak, biasanya mencari telur. Walaupun mencari telur itu gak ada dalam Alkitab Bapak Ibu. Tapi di pagi hari ini, coba Bapak Ibu di depannya cari, ada hadiah apa?
Di depannya, jangan nengok belakang ya, di depannya coba dicari ada apa. Kalau yang sudah dapat diangkat. Tempe, ada 6 tempe pokoknya ya. Ada 6 tempe ya. Oke ya. Jajannya ada jajannya ada banyak ya. Ya oke. Jajannya kalau yang dapat bapak ibu dikasihkan cucune atau anak-anak di sebelahnya. Kalau enggak gigine gripis gitu ya. Dikasihkan jajan. Dapat apa tuh Pak? Dompet Pak. Oh itu dompet saya itu. Dompet saya itu. Iya. Nanti tempenya jangan lupa dimasak dan saya diundang ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan tempenya doang. Tapi jangan dorong ya. Nah, seringkali kita melihat hal yang menjadi sebuah rutinitas dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan bahwa hari Paskah itu identik dengan yang namanya telur. Padahal sejarah Paskah di dalam telur itu merupakan sejarah di mana banyak bangsa-bangsa saat itu melihat bahwa telur itu merupakan sebuah harapan baru. Sebuah harapan baru yang digunakan untuk mewujud nyatakan sebuah keinginan untuk berproses bahkan di dalam sebuah pengharapan. Demikian pula di dalam Paskah di abad yang kedua, sehingga kekristenan saat itu melihat bahwa simbol telur menjadi sebuah pengharapan yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang dapat tempe dan jajan, pengharapannya baru. Bisa dimakan, bisa digoreng, dan bisa apapun gitu. Jadi artinya sebuah simbol itu tergantung bagaimana cara kita menafsirkannya. Bagaimana cara kita untuk melihat hal yang baik sehingga menjadi sebuah motivasi kita untuk memperbarui kehidupan ini. Karena setiap orang itu diberi kesempatan oleh Tuhan Allah. Setiap orang itu diberi kesempatan untuk mendapatkan reward, untuk mendapatkan berkat, bahkan untuk mendapatkan kesempatan hidup yang baru. Namun yang menjadi persoalan kadang-kadang kesempatan itu disia-siakan. Terkadang kesempatan yang sudah diberikan itu terbuang sia-sia. Karena apa? Ya karena melihat hal-hal yang lainnya. Nah, hal ini sama di dalam bacaan kita di dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Di sana ada dua kesempatan bagi dua kelompok komunitas. Komunitas yang pertama adalah para perempuan yang datang untuk menengok kubur Yesus. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Para yang mendapat kesempatan keselamatan. Kelompok yang kedua siapa? Siapa? Penjaga kubur. Jadi kalau kita melihat lebih dalam, ternyata ada dua kesempatan yang luar biasa dari dua kelompok yang nyata. Yang pertama adalah para perempuan yang pagi-pagi benar ia ingin melihat kubur Yesus, dan yang kedua para penjaga yang menjaga dari Yesus dimakamkan hingga sampai hari Minggu, di hari pertama ya, di minggu itu mereka menjaga. Dan mereka punya dua kesempatan yang sama. Mereka punya kesempatan yang sama, yaitu mereka melihat malaikat yang berbicara kepada para perempuan, dan di mana disampaikan tadi apa? Para penjaga sampai mati kaku. Para penjaga sampai terdiam karena saking takutnya. Berarti secara tidak langsung para penjaga juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para malaikat, bahwa jangan takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan dan ia sudah bangkit. Artinya dua kelompok ini memiliki kesempatan yang sama. Tapi di dalam kesempatan yang sama itu mereka mempunyai keputusan yang berbeda. Para perempuan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para malaikat dan ia kembali kepada rekan-rekannya, murid-murid Yesus, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Yesus. Tapi yang terjadi pada kelompok yang kedua apa? Di dalam ayat 11 sampai 20 ya. Dalam ayat 11 sampai 20 ternyata para prajurit itu kembali ke Mahkamah Agung dan mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan, dan ternyata keputusan itu kurang tepat. Dan akhirnya Mahkamah Agama atau orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang Yahudi
mayat Yesus diambil oleh para murid. Nah, bayangkan Bapak Ibu, hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Terjadi dalam kehidupan panjenengan, terjadi dalam kehidupan saya. Ternyata Tuhan itu menyelamatkan semua orang. Tuhan itu memberi kesempatan. Tuhan itu memberikan peluang kepada kita. Tinggal kita bersyukur atau enggak. Tinggal kita mau memproses apa yang kita terima atau tidak. Ketika kita salah di tempat yang salah, maka kehidupan kita akan salah, sebagaimana para prajurit. Tapi ketika kita sebagai para perempuan yang melihat kebangkitan Yesus, ia lalu cepat-cepat pergi, bahkan ia lalu segera menjumpai murid-murid Yesus. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Yesus, dan mereka tidak menyia-nyiakannya. Mereka lalu datang dan mendekap kaki Yesus. Di sanalah proses yang terjadi ketika perjumpaan itu ada. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Lalu bagaimana dengan Minggu Paskah di tahun 2026 ini? Mungkin sering kali di antara kita banyak yang bergumam, Tuhan itu di mana sih? Tuhan itu selalu menyertai kita atau enggak sih? Tuhan itu, mengapa Tuhan itu merasa ada tapi kita hidup dalam kesusahan? Tunggu dulu Bapak Ibu. Ternyata kebangkitan Kristus yang membarui ciptaan itu terjadi pada setiap orang. Nah, yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan kita salah untuk bersyukur. Jangan-jangan kita salah untuk bersyukur, wah dapat temong tempe. Umpama hadiah ono tahu, ono ndok, ono beras gitu. Terus ono apa meneh? Ono minyak, ono wis komplit lah, ya artinya sembako Bapak Ibu. Itu rasa bersyukur yang bagaimana kita melihat bahwa ya kita tuh sebenarnya diberi kesempatan oleh Tuhan. Bahkan di dalam Minggu Paskah di tahun 2026 ini seluruh ciptaan itu melihat kebangkitan Kristus. Dan bagaimana cara kita melihat kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita berbuat baik. Kesempatan untuk kita meratapi kehidupan ini, bahkan kita menjunjung tinggi kehidupan bersama. Di dalam keluarga yang saling mendukung, ketika melihat sebagaimana para perempuan mereka dengan semangat, walaupun mereka sebenarnya takut, tapi mereka mau berproses. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga, kita pun juga seringkali menghadapi setiap problem kehidupan. Tidak hanya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita, bahkan di dalam setiap kita menghidupi setiap pelayanan, kita harus merenungkan, benarkah pilihan kita? Jangan sampai kita salah pilih, seperti para serdadu-serdadu tadi, seperti para prajurit tadi yang salah memilih dalam kesempatan. Coba bayangkan jika para prajurit itu lalu mendengarkan para malaikat, mereka lalu bersaksi, tentu akan menjadi sebuah hal yang begitu luar biasa. Tapi kesempatan itu terbuang sia-sia. Kesempatan itu tidak diambil dengan bijak karena mereka takut. Sama halnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kesempatan yang begitu nyata dan ada untuk membangun kehidupan itu bukan dimulai dari hal yang baik, tapi bagaimana kita membangun relasi kita untuk semakin memajukan kehidupan bersama. Bagaimana kita keluarga saling merangkul, bagaimana kita kehidupan bekerja, merasa bahwa teman-teman kerja, teman-teman di dalam setiap usaha itu adalah keluarga kita. Tentu hal itu akan menjadi hal yang mudah, hal yang nikmat. Bahkan di dalam kehidupan gereja kita mengatakan dia itu saudara, dia itu adalah keluarga. Pasti kita akan sangkul sinangkul untuk bisa mewujudkan cinta kasih Tuhan. Nah, ini semua tergantung dari kehidupan kita. Tergantung dari bagaimana cara kita memilih untuk bersyukur atau tidak. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, di sukacita Paskah ini, marilah bersama kita mensyukuri atas kehidupan yang telah Tuhan berikan ini. Dengan penuh sukacita, mari kita menanggapi apa yang telah Tuhan Yesus berikan, kesempatan Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang. Kesempatan itu sama, dan hal itu dapat kita proses dalam hidup kita.
Marilah bersama kita merayakan kebangkitan Kristus dan kita memperbarui hidup kita, memperbarui ciptaan yang telah Tuhan wujudkan, karena kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, dan kita harus menjadi benih-benih telur yang siap untuk diproses, yang siap datang di tempat yang tepat, dan kita merasakan kebangkitan Kristus, dan kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ingatlah, jangan sampai salah memilih, karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang sama untuk kita. Lihatlah Yesus yang telah hadir dalam hidup ini, dan jamahlah kakinya, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Selamat merayakan sukacita Paskah, karena kebangkitan Kristus memperbarui hidup kita. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Di tengah sukacita Paskah ini ada persembahan pujian dari paduan suara Tabita. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Jemaat kami undang. Sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dipersilakan. Saudara-saudara terkasih, sebagaimana perempuan-perempuan yang hadir di makam Yesus yang tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam hidupnya. Demikian pula di dalam sukacita Paskah ini kita bersama akan mengumpulkan persembahan puasa Prapaskah. Merupakan kesempatan yang tidak dapat terulang karena kita diberi kehidupan ini dan kita selayaknya bersyukur kepada Tuhan di dalam persembahan puasa Prapaskah yang telah kita persiapkan. Oleh karena itu, datanglah ke hadirat Tuhan dan persembahkanlah dengan sukacita, sebagaimana para perempuan yang berlari, karena mereka bersukacita mendengar kebangkitan Yesus.
kita bersyukur di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang telah bangkit, bahkan Engkaulah yang senantiasa memberikan teladan bagi kami setiap orang percaya. Berkatilah kami ya Bapa untuk terus berproses dalam kehidupan ini, sehingga rasa syukur yang dalam yang telah kami persembahkan di dalam persembahan puasa Prapaskah kiranya dapat menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi rasa syukur kami yang terdalam karena Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga kami, berkat-Mu di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, berkat-Mu di dalam setiap usia yang terus bertambah, bahkan usia yang sudah adil yang kami lalui hingga sampai saat ini. Dan kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu yang terus belajar dan menempuh di dalam setiap pendidikan yang ada. Berkatilah ya Bapa di dalam kami belajar, di dalam setiap bangku sekolah yang ada, di dalam setiap pendidikan yang ada, dan kiranya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami harus terus berlari dengan sukacita, sehingga apa yang kami terima, apa yang kami pelajari tidak terbuang sia-sia, namun menjadi sebuah kesaksian yang baru, karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Demikian kami yang terus bersyukur di dalam sukacita Paskah ini. Usia yang terus bertambah tidak menyurutkan semangat kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk berpelayanan dalam setiap kategori kehidupan yang ada. Bahkan kami terus menjadi saksi-saksi-Mu, karena kesempatan yang Tuhan berikan ini tidak terjadi dua kalinya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang kami sayangi sudah lebih dahulu bersama dengan Engkau. Namun Engkau yang memberikan kesempatan hidup bagi kami di tengah usia yang terus bertambah, di usia yang sudah adil ini. Kami akan terus bersyukur dan bersukacita dan merengkuh kehidupan iman kami yang percaya bahwa kasih dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, khusus di tengah usia yang sudah adil ini. Bapa kami yang di surga, di dalam kami menghidupi kehidupan keluarga, kami bersyukur atas berkat-Mu yang begitu melimpah. Di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang selalu kami usahakan untuk yang terbaik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur atas setiap pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan nyatakan, dan kami akan terus bersukacita dan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami untuk terus bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan, untuk terus bertumbuh dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, sehingga kami akan terus bekerja keras, berusaha seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami berlari di tengah sukacita ini. Pakailah kami ya Bapa untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang baru. Pakailah kami di dalam sukacita Paskah ini untuk memulai segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu menyertai hidup ini. Dan kami terus berdoa dalam setiap langkah perjalanan kami, kiranya Tuhan menyertai kami sebagaimana kehidupan kami berpelayanan di gereja ini. Banyak hal yang terus kami lewati, karena usia gereja kami sudah tidak lagi muda. Namun kami bersyukur Tuhan menaungi di dalam setiap suka dan duka dalam pelayanan-pelayanan kami. Banyak hal yang tidak kami pahami, berkat-berkat Tuhan yang melimpah, berkat-berkat Tuhan yang terus hadir di dalam setiap pelayanan gereja kami ini. Berkati kami ya Bapa, agar kami mampu mempersembahkan kehidupan kami yang terbaik untuk Tuhan, dan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan, agar kami mau terus melayani Tuhan, dekat erat kepada Tuhan di gereja-Mu ini di GKJ Karangayung. Berkatilah ya Bapa, agar sukacita selalu kami hadirkan di dalam setiap pelayanan kami. Berkati ya Bapa, dan kuduskanlah kehidupan kami dari hari lepas hari, karena kami percaya sebagaimana Engkau yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah kita untuk mempersembahkan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 113 ayat 2 sampai 3. Kiranya nama Tuhan dimaksudkan sekarang dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan.
tidak sebanding dengan berkat yang Kau beri. Kiranya tangan-tangan kami yang memberikan, Tuhan berkati yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para majelismu atau yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga persembahan yang dikelola boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami menyerahkan akan jemaat-Mu di GKJ Karangayu ini yang dipersembahkan, biarlah Engkau berkati usahanya, pekerjaannya, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni Tuhan apabila di dalam kami mempersembahkan terselip dosa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, di dalam perayaan Paskah menjadi sebuah bukti baru, kelahiran yang baru dan kehidupan yang baru. Sehingga di momen Minggu Paskah ini kita akan bersama menerima sakramen persyakuan, agar di dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang baru di dalam pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, marilah bersama kita menerima sakramen persyakuan ini. Karena sakramen perjamuan mengingatkan kita bahwa perjamuan kudus merupakan sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Yesus berfirman kepada murid-muridnya dan kita, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka dan juga kita. Ia berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara terkasih dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita bahwa penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus serta kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah, dan kita semua memiliki kesempurnaan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah. Setiap kita yang telah dibaptis diperbolehkan menerima sakramen perjamuan. Karena kita adalah keluarga Allah, kita akan duduk bersama untuk mengingat akan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita semua. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kembali kita menguji diri kita dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Dan yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kembali kita berdoa. Perjamuan yang kudus ini adalah bekal untuk iman kami, agar setiap hari kami yang kudus menyembah Tuhan di dalam setiap hidup kami. Berkatilah ya Bapa, sakramen perjamuan ini kiranya dapat menguduskan tubuh kami melalui tubuh dan darah-Mu yang tercurah untuk iman percaya kami. Amin. Perjamuan
dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, terimalah roti ini. Apakah di antara anak-anak dan saudara-saudara ada yang belum menerima roti ini? Mari bersama kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan makanlah roti ini dan diingatlah selalu bahwa Tuhan ada dalam
kehidupan kita. Mari kita memakan. Anak-anak yang terkasih dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur yang tercurah ini bukan hanya sebuah simbol semata, namun ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saudara semua. Untuk itu, terimalah anggur ini.
Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur yang telah kita terima dan minuman ini adalah simbol darah Tuhan Yesus yang terus mengalir dalam hidup kita. Minumlah dan janganlah takut. Kasih dan penyertaan Tuhan akan menjadi sia-sia ketika kita hanya menggenggam padi. Akan tetapi ketika padi itu mau ditaburkan, maka padi itu akan senantiasa tumbuh
bangsa. Karena kuasa dan nama Tuhanlah yang menyertai kehidupan setiap umatnya. Kuasa-Mu dan nama-Mu. Bawalah kabar baik bagi seluruh ciptaan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Saudara dan anak-anak yang terkasih, pergilah di dalam sukacita, ingatlah akan sabda Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi seisi dunia. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi seluruh ciptaan. Jadilah pembawa pesan damai dan cinta bagi seluruh makhluk dan seisi bumi. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan akan merahmati saudara dengan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Kuasa Kristus yang tidak terkalahkan atas kehidupan dan kematian akan menuntun saudara meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik bagi segenap isi bumi di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini hingga selama-lamanya. Amin.